kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Saudara-saudara, Petrus mengakui bahwa Yesus adalah Mesias. Tetapi kemudian Yesus juga mengatakan bahwa dia akan mengalami penderitaan, mati, dan bangkit. Walaupun Tuhan Yesus sudah mengatakan hal yang seperti itu, yaitu bahwa dia akan menderita, mati, dan bangkit, para murid belum percaya. Mereka belum mengerti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Karena itu, sampai 2 kali Tuhan Yesus mengulangi pernyataan bahwa dia akan mengalami penderitaan, kemudian mati dan bangkit. Jadi total 3 kali Tuhan Yesus mengatakan hal itu. Nah, sekarang kita akan melihat, saudara-saudara, bagaimana untuk kedua kali dan ketiga kalinya Tuhan Yesus memberitahukan apa yang akan dialaminya. Sekarang kita lihat dulu Injil Markus bab 9, mulai dari ayat 30 sampai dengan 37. Nah, dikatakan di ayat 30, Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan berjalan melintasi Galilea. Dan kemudian Yesus berkata kepada mereka pada waktu itu, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini sebenarnya jelas. Yesus akan diserahkan ke tangan manusia. Lalu Yesus akan dibunuh. Tetapi kemudian sesudah 3 hari, Yesus akan bangkit. Dia akan hidup lagi. Tetapi mereka tidak mengerti perkataan itu, namun takut menanyakannya kepadanya. Kalau dikatakan bahwa para murid itu tidak mengerti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, ini berkaitan dengan pemahaman mereka tentang Mesias. Mereka percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Dan karena Yesus adalah Mesias, tidak mungkin Yesus akan mati. Karena yang mereka pikirkan tentang Mesias adalah raja yang akan menyelamatkan mereka dari penjajah Roma. Sesudah itu mendirikan kerajaan Israel, dan dia akan memerintah sebagai raja. Kalau Yesus memerintah sebagai raja, maka orang-orang Israel akan hidup dalam kesejahteraan. Nah, mereka berpikir dengan cara seperti itu. Dan karena itu yang mereka pikirkan, dalam perjalanan itu, sepanjang jalan, para murid itu bertengkar, memperdebatkan siapa yang terbesar di antara mereka. Itu kita bisa lihat di ayat 33. Apa maksudnya yang terbesar di antara mereka? Jelas bahwa mereka tidak berpikir tentang penderitaan, kematian, dan kebangkitan Yesus. Yang mereka pikirkan itu adalah Yesus akan menjadi Raja Israel. Nah, seorang raja tidak akan tinggal di istana lalu memerintah seorang diri. Diperlukan banyak orang yang menyertai, mendampingi. Dan di antara mereka ada orang-orang yang paling dekat dengan raja ini. Nah, ada 12 orang yang selama ini mengikuti Yesus. Dan kemudian mereka berdebat, siapa yang paling besar di antara mereka
yang akan dipandang layak untuk menjadi tangan kanan Raja Yesus. Siapa yang akan menjadi wakil Yesus, pendamping Yesus ketika dia nanti menjadi raja? Apa yang dikatakan oleh para murid, apa yang diperdebatkan oleh murid-murid ini, jelas menunjukkan ketidakpahaman mereka tentang apa yang sudah dikatakan oleh Tuhan Yesus. Nah, kemudian sekali lagi Yesus memberitahukan penderitaan dan kematian yang dialaminya di Injil Markus bab 10 ayat 32 dan seterusnya. Dikatakan begini di ayat 32. Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan menuju ke Yerusalem. Lalu dikatakan juga Yesus berjalan di depan. Murid-muridnya tercengang dan orang-orang yang mengikuti dia merasa takut. Sekali lagi, Yesus memanggil ke-12 muridnya lalu mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi atas dirinya. Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhkan hukuman mati kepadanya. Mereka akan menyerahkan dia ke tangan bangsa-bangsa lain yang akan mengolok-olok, meludahi, mencambuk, dan membunuh dia. Tetapi sesudah 3 hari, ia akan bangkit. Nah, dalam ucapan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini, jelas dia sudah menunjukkan Yerusalem adalah tempat di mana dia akan diserahkan, mengalami penderitaan, dan mati. Dan sekarang, Yesus sedang dalam perjalanan menuju kota itu. Tuhan Yesus mengatakan dengan cara yang lebih jelas lagi tentang apa yang akan dialaminya. Diserahkan kepada imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat. Sesudah diserahkan kepada mereka, nah mereka, para pemuka Yahudi ini, akan menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus. Mereka sendiri tidak akan melaksanakan hukuman mati itu. Yang akan mereka lakukan adalah menyerahkan Yesus kepada bangsa-bangsa lain. Dalam hal ini orang-orang Roma. Nah, orang-orang dari bangsa lain, orang-orang Roma, prajurit-prajurit Roma, inilah yang akan mengolok-olok Yesus. Kemudian meludahinya, mencambuk, dan kemudian membunuh dia. Nah, hal yang seperti ini tentu sulit dimengerti oleh para murid seperti yang sebelumnya. Bagaimana mungkin Mesias akan mengalami penderitaan dan kematian? Dan pernyataan bahwa Yesus akan bangkit dari kematian sesudah 3 hari, ini juga hal yang tidak mereka mengerti. Tentang Mesias yang mati, mereka nggak paham, apalagi bicara tentang Mesias yang mati dan kemudian bangkit. Mereka belum pernah mendengar sebelumnya orang yang berkata seperti Tuhan Yesus. Benar bahwa Yesus pernah membangkitkan orang mati, tetapi tidak ada di benak mereka, Yesus akan mati dan sesudah itu bangkit. Nah, kali ini yang menunjukkan ketidakpahaman itu adalah Yakobus dan Yohanes. Ini 2 orang bersaudara, termasuk murid-murid Yesus yang pertama dipanggil, yang pertama mengikuti dia. Nah, mereka itu dikatakan begini di ayat 35.
Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami ingin Engkau melakukan apapun yang kami minta dari Engkau." Jawab Yesus ini ya, kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki, ku perbuat bagimu." Lalu kata mereka, kata Yakobus dan Yohanes, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak. Yang seorang di sebelah kananmu, dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Nah, yang dipikirkan oleh dua saudara ini adalah sama dengan yang sudah kita lihat sebelumnya. Yesus akan menjadi Raja Israel, dan mereka minta kedudukan untuk mendampingi Yesus ketika Yesus menjadi Raja. Kalau Yesus bertindak sebagai Raja, Dia akan mengenakan pakaian kebesaran, menunjukkan kemuliaan kekuasaannya dalam istana yang megah, dalam kerajaannya yang makmur sejahtera. Dan dua orang ini ingin menjadi pendamping Yesus. Mereka ingin menjadi orang-orang yang paling dekat dengan Yesus, ikut dalam kemuliaan Yesus, dan menjadi orang-orang yang paling mulia di dalam kerajaannya. Tetapi kemudian Tuhan berkata kepada mereka di ayat 38, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang kuterima?" Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Sebenarnya mereka tidak pahami. Mereka tidak mengerti apa yang mereka minta bahkan. Yesus tidak berbicara tentang kerajaan di dunia, tetapi bicara tentang kerajaan surga. Yesus akan menyatakan diri sebagai Raja justru dalam kematiannya. Sementara yang mereka pikirkan, Yesus akan menjadi Raja ketika duduk di tahta kerajaan dan memerintah orang Israel. Lalu Yesus juga menyampaikan, kalau mau duduk di sebelah kanan dan kiriku, maka yang harus kamu lakukan adalah minum cawan yang harus kuminum, dan kemudian dibaptis dengan baptisan yang kuterima. Di sini kita menemukan ada dua kata yang perlu mendapat perhatian, cawan dan baptisan. Nah, dua hal ini sebenarnya menunjuk kepada kesediaan Tuhan Yesus untuk melakukan yang dikehendaki oleh Bapa. Dan kesediaan ini diwujudkan bukan hanya memilih mana kehendak Bapa yang menyenangkan maka akan aku lakukan. Bukan seperti itu. Sebaliknya, melakukan kehendak Bapa sekalipun kehendak Bapa itu akan membuat mereka mengalami penderitaan, bahkan mengalami kematian. Itu maksud meminum cawan dan dibaptis. Dan ini senada dengan kata-kata Tuhan Yesus yang menyatakan bahwa orang yang mau mengikuti aku, dia harus menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Nah, orang-orang yang dipandang mulia, dipandang benar di hadapan Tuhan Yesus, itu adalah orang-orang yang berlaku seperti Dia. Melakukan kehendak Bapa, dan tidak pernah berhenti, kalaupun kehendak Bapa itu membuat mereka harus mengalami kesulitan dan penderitaan. Mereka rela menanggung penderitaan, bahkan sampai dengan kematian. Yang penting, apa yang dikehendaki oleh Tuhan terlaksana di dalam diri mereka. Nah, nanti pada waktu selanjutnya, saudara-saudara,
dari dua orang ini, saudara-saudara, nanti dalam Kisah Para Rasul, satu di antaranya mengalami kematian sebagai martir. Dia dibunuh karena percaya kepada Tuhan Yesus, yaitu Yakobus. Nah, saudara-saudara, dari apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus berkaitan dengan penderitaan, kematian, dan kebangkitannya ini, kita bisa belajar bagaimana mengikuti Yesus. Yang nomor satu bagi seorang pengikut Yesus adalah berlaku seperti Tuhan Yesus. Melakukan kehendak Bapa. Hidup mengikuti apa yang dikehendaki oleh Bapa. Kalaupun ketika harus melakukan kehendak Bapa itu, seorang pengikut Yesus menghadapi penderitaan, kesulitan, itu tidak akan atau tidak boleh menjadi alasan untuk berhenti melakukan kehendak Bapa. Karena bagaimanapun harapan bagi orang yang percaya kepada Yesus adalah bangkit seperti Yesus dan hidup abadi bersama dengan Dia di dalam kemuliaan yang abadi. Terpujilah Allah Bapa yang telah mengasihi kita, yang telah mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita, dan yang telah mengutus Roh-Nya yang kudus untuk menuntun kita di jalan keselamatan.